Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Auliani dengan NIM 19051014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Hukum Jaminan 6B yang dibimbing oleh Bapak Arif Rahman SHMH. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan asas pemisah vertikal dan asas pemisah horizontal di dalam UU-PA? Jawabannya, asas pelekatan vertikal adalah asas pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai satu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Sedangkan asas pemisahan horizontal yaitu menjelaskan bahwa pemilikan atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan, tanaman, serta benda-benda yang di atasnya. Dalam artian, pemilik tanah belum tentu menjadi pemilik bangunan. Pemilik bangunan adalah orang yang mendirikan bangunan walaupun tanah di bawahnya bukan miliknya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan privilege di dalam KUH Perdata? Jelaskan dengan contohnya. Jawabannya, hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada Undang-Undang Hak Privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat dilihat di dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian pinjaman uang, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, dan perjanjian hak tanggungan disertai masing-masing contohnya. Jawabannya, yang pertama, perjanjian pinjaman uang adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk menaati hal-hal yang disebutkan di dalam surat perjanjian. Bukti tertulis akan menunjukkan keinginan kedua pihak untuk saling berjanji dalam melaksanakan suatu hal, yakni pinjaman uang, contohnya pinjaman uang di bank, pinjaman uang di koperasi, dan lain-lain. Yang kedua, perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya, dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Contohnya, jaminan fidusia adalah jaminan hak kepemilikan sebuah benda atau harta bergerak dan tidak bergerak, yang registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contohnya, penerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit apabila seseorang membeli motor secara kredit. Selanjutnya, perjanjian hak tanggungan adalah suatu perjanjian yang memiliki hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tersebut, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Contohnya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak atas tanah. Soal yang keempat, jelaskan macam-macam bank garansi serta perbedaannya dengan jaminan perorangan. Jawabannya, bank garansi untuk pita cukai tembakau. Bank garansi ini ditujukan kepada kantor bea cukai, tujuannya sendiri untuk kepentingan perusahaan pabrik rokok sebagai bentuk penangguhan pembayaran pita cukai tembakau. Selanjutnya, bank garansi untuk tender dalam negeri bank. Garansi ini diberikan kepada bauher atau yang memberi pekerjaan untuk kepentingan kontraktor yang atau mengikuti tender luar negeri tersebut. Yang selanjutnya, bank garansi untuk tender luar negeri. Bank garansi ini ditujukan kepada kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong, di mana bauher sendiri adalah pihak yang berasal dari luar negeri. Yang selanjutnya, bank garansi untuk penangguhan bea masuk. Bank garansi ini diberikan kepada kantor bea cukai, tujuannya sendiri agar pemilik barang bisa meminta penangguhan pembayaran barang bea masuk. Selanjutnya, bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan bank. Bank garansi ini diberikan kepada bauher untuk kepentingan kontraktor demi menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari bauher berlangsung sesuai kesepakatan. Selanjutnya, bank garansi uang muka. Pekerjaan bank garansi ini diberikan kepada bauher untuk kepentingan kontraktor. Tujuannya untuk menerima pembayaran berupa uang muka dari pihak pemberi pekerjaan tersebut. Selanjutnya, bank garansi untuk penyerahan.
barang. Bank garansi ini diberikan kepada nasabah yang melakukan kegiatan berupa penyerahan barang, baik yang dibayarkan oleh bank maupun yang tidak. Selanjutnya ada bank garansi untuk perdagangan, karena bank ini adalah jenis bank garansi yang diberikan kepada dealer atau agen perdagangan. Selanjutnya ada bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang. Bank garansi ini diberikan untuk pengeluaran barang atau LC. Belum dilakukan pembayaran secara penuh oleh importir. Selanjutnya, bank garansi untuk pemeliharaan bank. Bank garansi ini diberikan kepada bauher untuk kepentingan kontraktor dalam menjamin pemeliharaan atas proyek yang sedang dikerjakannya. Perbedaan bank garansi dengan jaminan perorangan yaitu, bank garansi adalah layanan perbankan di mana bank menjamin nasabahnya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati, sedangkan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak menebusnya. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang? Jelaskan beserta dengan contohnya. Jawabannya, resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Proses terjadinya resi gudang dimulai dari petani atau kelompok tani, koperasi atau UKM atau pelaku usaha yang mendatangi gudang yang ditunjuk dengan pembawa komoditi yang akan diresi gudang. Lembaga penilaian kesesuaian menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis sifat, jumlah, mutu, kelas barang, jangka waktu mutu barang, dan tanda tangan yang berwenang. Sementara itu, pengelola gudang akan membuat perjanjian pengelolaan barang yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelola gudang juga akan menerbitkan resi gudang atau setelah menerima kode resi registrasi dari pusat registrasi yang berisi informasi tentang judul resi gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan, nilai barang, serta harga pasar. Pengelola gudang menyampaikan informasi tersebut pada pusat registrasi dan seluruh data informasi dalam resi gudang ini. Dalam resi gudang ini ditata usahakan oleh pusat registrasi. Pengelola gudang juga akan memberitahu semua informasi tersebut kepada badan pengawas. Jika semua proses ini telah dilakukan, resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang bisa diterima petani atau pelaku usaha untuk segera dituangkan pada lembaga pembiayaan bank atau non-bank yang ditunjuk. Soal yang keenam, jelaskan secara ringkas isi dari paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Jawabannya, rumusan masalah dari paper saya adalah tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap penerima fidusia atau kreditur dalam praktek. Kelemahan-kelemahan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian jaminan fidusia. Dasar dari lembaga pembiayaan adalah melakukan transaksi dengan konsumennya, menggunakan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan mengikatkan adanya objek benda bergerak sebagai jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat fidusia, maka kreditor penerima fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung atau parat eksekusi terhadap objek jaminan. Di saat terjadinya wan prestasi atau kemacetan pembayaran angsuran dari konsumen atau debitur pemberi fidusia, pihak lembaga pembiayaan tidak bisa melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa debitur hanya menguasai objek fidusia sebagai pemilik kemanfaatan atau pemilik secara ekonomis. Dengan kata lain, debitur tidak memiliki legalitas atau hak di mata hukum untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari pihak kreditur menjadi tidak sah. Tanggung jawab debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu ganti rugi berupa pemulihan seperti keadaan semula. Ganti kerugian ini dikarenakan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Tanggung jawab secara pidana, debitur dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk perlindungan hukum bagi kreditur, tentu saja banyak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur ataupun memuat mengenai perlindungan hukum bagi kreditur adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.